dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi di akhir hayat beliau, pada detik-detik terakhir nafas beliau, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika itu aku mendekatkan telingaku. Ketika aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, "Ummati, ummati," kata beliau. Ketika itu Allah berkata kepada Jibril, Wahai Jibril, engkau turun beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku memberikan dia kepada 2 pilihan. Apakah dia akan memilihku atau dia memilih dunia? Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Kalau dia memilihku, katakan kepadanya akan datang kematiannya pada hari ini. Pergi Jibril membawa pesan tersebut, kemudian disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan sebenarnya bagiku bukan dunia. Kehidupan sebenarnya bagiku ketika rohku berpindah berjumpa kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Hadirin para pendengar yang insyaallah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datang malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi ketika itu ditemani oleh Jibril? "Ya Khalil Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala." Pergi Jibril menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya aku memberikan dia, bahwasanya dia manusia yang pertama kali yang akan aku bangkitkan di hari kiamat dan menjadi pemimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya jaminan dariku bahwasanya surga akan aku harapkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga itu dimasuki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Para jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau para pendengar yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika itu tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau. Yang beliau pikirkan adalah kalian sebagai umat. Apa kata Nabi ketika itu? Ketika Nabi ingin dicabut nyawanya, Nabi berkata, "Wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit ketika dicabut nyawa wahai Israel?" Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar nanah, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan para pendosa? Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, khairul qilla, khairul wafa, wa khairus safa, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan orang-orang yang lalai dari salatnya? Bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah. Apa ketika itu malaikat berkata kepada Nabi Muhammad bahwasanya umatku nanti akan merasakan seperti ini, seperti yang engkau rasakan. Ketika itu Nabi Muhammad menangis mendengar pendengaran malaikat tersebut. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa terakhirnya Nabi, harapan terakhirnya Nabi, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hafif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku ya Allah. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Berikan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepada aku ya Allah. Biar aku yang menanggung seluruh penderitaan sakaratul maut umatku ya Allah. Ya Allah, umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan mampu untuk menahan penderitaan sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut, perihnya sakaratul maut ya Allah. Para pendengar yang insyaallah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat itu tidak ada gairah untuk hidup. Ada salah seorang cerita ketika Sumayyah dipaksa keluar untuk meninggalkan ajaran Nabi, dikubur setengah badan, dicambuk, ditombak, keluar isi perutnya. "Hai Sumayyah, keluar kamu dari ajaran Nabi." Apakah Sumayyah memilih kesenangan dunia? Apakah Sumayyah memilih kebebasan dunia? Apakah Sumayyah lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bilal bin Rabah dikasih batu yang besar, dipukul, dicambuk. Apakah Bilal memilih kesenangan dunia? Apakah Bilal lebih memilih kesenangan dunia? Apa kata Bilal? "Walaupun tubuhku dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil untuk meninggalkan kecintaanku kepada Nabi Muhammad, malah dengan dipotong-potong akan menambah kecintaanku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ada salah seorang cerita sahabat ketika Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab bin Malik, "Wahai Ka'ab, apa itu kematian?" Ka'ab menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kematian adalah ibarat salah sebuah pohon kekar yang berduri lebat. Pohon itu berada pada rongga mulut manusia ketika sedangkan malaikat sakaratul maut adalah ibarat lelaki yang berlengan kekar dan keras
ketika sakaratul maut itu akan dicabut, maka malaikat Israel ini akan mencabut pohon itu dengan kasar dan keras. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.